Jujur untuk yang paling parah itu 2025. Dari 2020 itu banjir terakhir hanya sampai di BNPB saja airnya. Tapi pas tahun 2025 itu air sudah sampai ke pertigaan Cipendawa. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir. Ya. Banjir yang terjadi di Bekasi juga beberapa wilayah di Jakarta adalah banjir yang dikatakan katanya paling parah untuk 2025 ini ya. Sebelum-sebelumnya di Bekasi juga pernah banjir pastinya. Tetapi kata para korban, para warga nih mengatakan bahwa banjir tahun ini tuh cukup parah, sangat parah dan paling parah pastinya. Dan ini juga kita simak beberapa informasi bahwa ternyata kata Pak Gubernur nih, Gubernur Jawa Barat ya, karena Bekasi ini masuk wilayah Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi mengatakan penyebabnya simpel katanya, karena hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya sawah, hilangnya kebun-kebun yang kemudian dialihfungsikan menjadi berbagai macam kebutuhan, gedung, perumahan, dan sebagainya. Bagaimana sih informasi selengkapnya tentang penyebab banjir yang ada di kawasan Bekasi, juga di beberapa wilayah di DKI Jakarta? Kita simak saja informasinya yang berikut ini. Banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Ribuan rumah dan kendaraan terendam banjir hingga memaksa warga untuk mengungsi dari rumahnya. Korban banjir mengaku banjir tahun ini menjadi banjir terparah yang pernah ia alami. Jujur untuk yang paling parah itu 2025. Dari 2020 itu banjir terakhir hanya sampai di BNPB saja airnya. Tapi pas tahun 2025 itu air sudah sampai ke pertigaan Cipendawa. Jadi air udah cukup tinggi gitu. Kalau tahun 2020 di lantai 2 tetap kena sepinggang. Mungkin di 2025 ini bisa jadi lebih dari sepinggang, itu sekitar 5 meteran lah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut banjir besar yang merendam sebagian wilayah Bekasi karena tata ruang yang buruk. Selain itu, berkurangnya daerah resapan di Jawa Barat memperparah banjir Bekasi. Untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan, yang paling besar adalah Jawa Barat. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir. Ya. Tak hanya Bekasi, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Sebanyak 5 pompa penyedot air dikerahkan untuk mengalirkan banjir di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ke Kali Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kawasan Pintu Manggarai. Pramono menyebut banjir besar yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta disebabkan oleh kiriman air dari kawasan lain karena curah hujan di Jakarta cenderung rendah. Namun Pramono memastikan Pemprov Jakarta akan siaga untuk memitigasi bencana banjir. Prioritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180, bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. BMKG memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi pada 11 hingga 20 Maret 2025. Sehingga untuk mencegah terjadinya banjir besar di kawasan Jabodetabek, Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan melakukan modifikasi cuaca hingga 8 Maret 2025. Sebelumnya, pembicaraan di antara pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek soal penanganan banjir telah dilakukan. Namun, persoalan banjir belum juga terselesaikan. Ya, itu tadi ya, beberapa warga juga yang menyampaikan tentang begitu parahnya banjir tahun ini, yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak sedalam yang ada, tapi sekarang cukup merata banjirnya di beberapa tempat, bahkan masuk ke pusat perbelanjaan atau mall ya, di Mega Mall Bekasi itu. Dan yang menarik adalah Pak Gubernur sudah menyimpulkan bahwa penyebab dari banjir ini adalah hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya
kawasan-kawasan yang menjadi penyerapan ya bagi air hujan atau air penampungan itu yang kemudian tidak terserap lagi, akhirnya mengalirlah ke kawasan pemukiman sampai dengan pusat-pusat perekonomian yang ini menjadikan lumpuh total. Nah, mudah-mudahan saja banjir yang ada di Bekasi ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pemimpin baru. Kepala daerah ini kan baru dilantik, jadi harapannya punya program yang strategis untuk bisa mengatasi atau mencegah datangnya banjir yang berulang-ulang. Baik teman-teman semuanya, itu aja mungkin sekilas ya terkait dengan penyebab banjir yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.